Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan bicara tentang masih di dalam tema kita, yaitu berjalan di dalam kesalehan atau kesucian atau kekudusan ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nah, tema saya hari ini adalah hidup dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah, bukan agamawi. Saya ulangi, hidup dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah, bukan agamawi. Bapak Ibu mungkin bertanya, apa sih? Kenapa ada kerajaan Allah, kenapa ada agama? Bapak Ibu, kerajaan Allah dan agama adalah dua hal yang berbeda, tapi dalam hal tertentu punya kesamaan. Jadi kenapa saya menyebut prinsip-prinsip kerajaan Allah bukan agamawi? Bapak Ibu, saya akan mulai dari apa itu prinsip. Bapak Ibu sering menggunakan kata ini, sering kali dalam percakapan setiap hari mungkin sering menggunakan kata ini, prinsip saya, prinsipnya begini. Nah, apa sih arti dari prinsip itu? Nah, prinsip adalah asas atau dasar kebenaran yang menjadi pokok atau dasar berpikir, berkata, dan bertindak. Saya ulangi, prinsip adalah dasar atau asas kebenaran yang menjadi tolok ukur kita berpikir, kita bertindak, dan kita berkata-kata. Itu namanya prinsip. Jadi seperti misal saya punya prinsip seperti ini, berarti kita punya tolok ukur kebenaran, kita punya dasar kebenaran kenapa kita bicara seperti itu, kita punya dasar kebenaran kenapa kita berbuat seperti itu. Nah, itu namanya prinsip. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau dikatakan hidup dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah dan bukan agamawi, berarti kita bicara tentang dasar berpikir di dalam kerajaan Allah, tolok ukur di dalam kerajaan Allah yang mempengaruhi kehidupan kita, dan bukan prinsip-prinsip agamawi. Nah, untuk lebih jelasnya tentang kerajaan Allah dan agamawi itu, nah saya bikin definisinya begini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah. Pemerintahan Allah yang terorganisir dengan baik, tapi pemerintahan Allah ini tidak bisa dilihat dengan mata jasmani. Dia tidak kelihatan, tapi ada pemerintahan Allah itu. Dan dalam pemerintahan Allah itu rajanya, pemimpinnya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah raja dari kerajaan Allah itu. Kemudian firman-Nya, undang-undang, aturannya adalah undang-undang dari kerajaan itu. Firman dan perkataannya adalah undang-undang atau peraturan dari kerajaan itu. Dan rakyatnya adalah orang yang percaya kepada Dia, menerima Dia, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka menjadi warga kerajaan Allah. Mereka menjadi umat dari kerajaan tersebut. Itu kerajaan Allah. Nah, agama itu apa? Agama adalah sistem atau tata aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Sistem kepercayaan. Bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Jadi di dalamnya ada aturan-aturannya, ada caranya yang diatur supaya kita bisa berhubungan dengan Tuhan, kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa menghadap Tuhan, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Ada tata caranya. Kemudian juga aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitarnya. Itulah agama. Jadi sebuah sistem, sebuah tata cara yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu agama. Kalau kita bicara, saya bicara konteks agama ini, tidak semua agama, tapi agama yang ada di dalam Alkitab, yaitu agama Yahudi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, agama Yahudi ini akarnya, dia adalah agama yang memang segala aturannya itu berasal dari Tuhan. Dia bicara tentang Tuhan. Agama Yahudi ini percaya tentang Allah yang hidup. Dia punya tata cara ibadah. Dia punya tata cara bagaimana manusia berhubungan dengan sesamanya, bagaimana manusia mengelola alam yang Tuhan berikan. Ada aturannya, semua ada aturannya. Tapi Bapak Ibu tahu, di dalam agama Yahudi, nah semua aturan itu, aturan-aturan ada yang disebut aturan ibadah.
tata cara ibadah. Bagaimana kita bisa berkenan kepada Tuhan, bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan, itu ada tata cara ibadahnya. Kemudian ada lagi tata cara yang lain, tata cara sosial, hubungan manusia dengan manusia, tata cara ekonomi, tata kelola, apa yang Tuhan percayakan kepada bangsa itu. Jadi Bapak Ibu, mengenai hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama, banyak hal yang sudah berubah. Banyak hal yang sudah berubah. Berubah itu artinya begini, seperti misalnya tata cara ibadah. Tata cara ibadah itu semua sebagian itu sudah tidak berlaku hari ini. Kenapa? Karena sudah digenapi dalam Tuhan Yesus. Jadi dia sudah tidak berlaku lagi. Contoh misalnya tentang ibadah pada hari Sabat. Nah, seringkali orang bertanya, kenapa di Alkitab tuh hari Sabat, kok kita ibadah pada hari Minggu? Sesuatu yang berubah. Atau misalnya di dalam Yohanes 4 itu dikatakan begini, barang siapa menyembah Allah, dia harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah itu roh. Siapa yang menyembah dia, dia harus menyembah dalam roh. Nah, ini merubah tata cara agama waktu itu. Kalau agama waktu itu punya tempat ibadah khusus, punya tempat khusus yang namanya Bait Allah, punya tempat yang ditetapkan dalam aturan bahwa disitulah orang beribadah untuk datang kepada Tuhan. Tapi Yesus datang dengan sebuah perombakan baru. Kalau kamu mau ibadah, tidak harus di tempat itu, dimanapun kamu bisa beribadah, kapanpun kamu bisa beribadah. Ibadah itu apa sih? Bukan tata cara, bukan aturan kamu datang kepada Tuhan, tapi bagaimana kamu berkomunikasi dengan Tuhan, bagaimana hubungan pribadimu dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu tidak harus di tempat ibadah, di tempat kerja pun saudara bisa ibadah, melalui pekerjaan pun saudara bisa ibadah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu contohnya seperti itu, perubahan-perubahan yang terjadi. Atau di dalam perjanjian lama, dalam agama Yahudi itu, kalau orang mau datang kepada Tuhan itu harus membawa korban persembahan. Tapi sekarang sudah tidak lagi berlaku korban persembahan itu. Kenapa? Karena Yesus sudah menjadi korban itu sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, agama sudah banyak berubah. Yang kedua, berubahnya kenapa? Karena banyak aturan yang ditambahkan dan banyak aturan yang dikurangi dari tata cara itu. Sehingga yang berlaku adalah bukan lagi substansi dari ajaran agama itu, tapi perintah manusialah yang dijalankan. Contohnya begini, di dalam Alkitab itu Yesus suka konfrontasi dengan ahli Taurat dan orang Farisi tentang ibadah pada hari Sabat. Yesus dan murid-muridnya pergi, mereka memetik bulir gandum pada hari Sabat. Diprotes sama ahli Taurat, kenapa kamu memetik bulir gandum dan makan pada hari Sabat? Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Diprotes, kenapa kamu menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nah di sini kita lihat Yesus tidak menghilangkan atau tidak menghancurkan agama itu, tapi dia meluruskan kembali. Dia datang memperbaharui konsep agama yang benar, konsep kepercayaan yang benar kepada Allah itu seperti apa. Dan itulah yang disebut prinsip kerajaan Allah. Nah, beberapa hal yang akan kita pelajari tentang prinsip kerajaan Allah hari ini adalah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat pembacaan Alkitab kita hari ini, Lukas pasal 15. Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-32. Ini panjang nih, satu pasal 15, Lukas 15. Nah, saudara nggak usah baca, nanti di rumah saja saudara baca, tapi saya akan meringkasnya begini. Lukas 15 ini terdiri dari 3 perumpamaan, cerita perumpamaan Tuhan Yesus. Yang pertama itu perumpamaan tentang domba yang hilang. Itu dalam Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7. Kemudian yang kedua, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Nah, itu ayat 8 sampai 10. Kemudian yang ketiga adalah perumpamaan tentang anak yang hilang, dari ayat 11 sampai 32. Nah,
Semua perumpamaan, cerita perumpamaan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus karena dia punya latar belakang peristiwa. Kenapa dia mengungkapkan, kenapa dia ingin menyampaikan suatu kebenaran, prinsip kerajaan Allah, tapi dalam bentuk perumpamaan. Nah, mari kita lihat. Kita lihat akar masalahnya. Pokok persoalannya itu ada di mana sih? Kita baca Lukas pasal 15 ayat 1 dan 2. Lukas pasal 15 ayat 1 dan 2. Mari kita baca bersama-sama dengan suara keras. 3, 2, 1. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Nah, ini inti persoalannya. Jadi ceritanya orang-orang orang berdosa, pemungut cukai, mereka datang ramai-ramai untuk menemui Yesus. Bukan untuk apa, tapi untuk mendengarkan pengajaran dia, untuk mendengarkan nasihat dari dia. Dan Yesus senang, mereka datang, duduk sama-sama di situ, sharing sama-sama, makan sama-sama di situ. Buat Yesus ini kesempatan. Buat Yesus inilah bagian dari misi hidupnya ke dunia ini, yaitu mencari mereka yang terhilang, mencari mereka yang berdosa itu supaya diselamatkan. Tapi berbeda dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka justru bersungut-sungut. Mereka ngomel-ngomel, marah-marah, tapi marah-marahnya gak terang-terangan, marah-marah dalam hati. Ini apa sih begini? Gak tahu diri ya. Udah tahu itu orang berdosa, masih saja bergaul dengan orang berdosa, bersahabat dengan orang berdosa. Apa enggak najis hidupnya, enggak kotor hidup? Kira-kira seperti itu. Sungut-sungut mereka. Artinya mereka menyatakan mereka enggak suka. Ahli Taurat dan orang Farisi ini enggak suka dengan kehadiran orang berdosa atau pemungut cukai itu, mereka enggak suka. Mereka benci, sangat benci kepada orang Farisi, kepada maksud saya pemungut cukai dan orang berdosa itu, benci banget. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita bisa melihat, kita belajar tentang prinsip dalam kerajaan Allah, prinsip nilai dalam kerajaan Allah, dan prinsip nilai dalam agama itu seperti apa. Nah, kita akan lihat bersama-sama. Yesus, dia adalah raja itu sendiri, raja dari kerajaan Allah. Dia datang, dia mengajarkan prinsip-prinsip aturan yang berlaku dalam kerajaan Allah. Seperti apa dasar berpikir dalam kerajaan Allah, apa saja yang Allah tetapkan di dalam kerajaan Allah. Dia datang membawa misi itu. Nah, kemudian kita bandingkan dengan cara ahli Taurat dan orang Farisi berpikir. Nah, kita lihat sama-sama. Yang pertama, apa sih yang dipikirkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi ini? Apa yang ada di dalam otak mereka? Kenapa sampai mereka membenci? Kenapa sampai mereka menghakimi? Kenapa sampai mereka mengadili, mengucilkan, menjauhi, tidak menghargai orang berdosa dan pemungut cukai itu? Kenapa? Apa sebabnya? Nah, ini dia prinsipnya. Dasar berpikirnya, asas berpikirnya itu adalah seperti ini. Orang berdosa adalah musuh Allah. Orang berdosa yang hidup dalam dosa adalah musuhnya Allah. Allah benci dengan orang-orang yang hidup di dalam dosa, yang berbuat dosa. Karena itu maka orang berdosa itu akan dihukum, dikutuk oleh Allah. Itu konsep berpikirnya seperti itu. Nah, yang kedua, orang berdosa itu adalah biang kerok dari masalah sebuah bangsa. Orang berdosa itu sumber masalah, sumber murka Allah. Jadi karena itu supaya tidak semua bangsa kena murka Allah, di orang berdosa mesti disingkirkan. Orang berdosa ini harus diasingkan, bila perlu dimatiin sekalian. Karena mereka lah pembawa malapetaka bagi sebuah bangsa. Itu cara berpikir, itu dasar berpikirnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih itu, karena itu kita baca, kita lihat jelas sekali kenapa mereka benci kepada pemungut cukai. Kenapa mereka benci kepada orang berdosa? Karena dua hal tadi itu.
bahwa inilah musuhnya Tuhan. Inilah pembangkang, inilah pemberontak kepada Allah, inilah orang-orang yang tidak setia kepada Allah. Orang-orang berdosa, karena itu mereka jadi musuhnya Tuhan. Musuhnya Tuhan artinya mereka mesti dihindari, mereka mesti dihukum, mereka mesti diadili, mesti dihakimi. Nah, itu pikirannya ahli Taurat dan orang Farisi. Dan itu mewakili prinsip agama waktu itu. Kita lihat prinsip kerajaan Allah. Yesus datang, dia bersahabat dengan orang berdosa. Dia bersahabat dengan pemungut cukai. Dia datang duduk makan bersama dengan mereka. Dia bercakap-cakap dengan mereka, sharing dengan mereka. Nah, ini bertolak belakang. Ini prinsip yang bertolak belakang. Yesus datang menerima, Yesus datang untuk menyambut mereka, Yesus datang karena kasih kepada mereka. Ahli Taurat benci dan menjauhi orang berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas sekali prinsipnya. Prinsip kerajaan Allah dengan prinsip agama beda sekali. Jadi karena itu Bapak Ibu, nah kita lihat Yesus datang waktu mereka protes. Mereka protes kepada Yesus. Mereka bersungut-sungut, menggerutu. Mereka ngomel-ngomel dalam hati. Ini kalau dia rabi, seorang rabi gak mungkin seperti ini. Ini bukan rabi, ini pengacau ini. Ini pengacau, orang yang datang untuk mengacaukan agama, yang melanggar aturan agama, melanggar tradisi yang sudah dibuat oleh agama. Yesus itu dilihat seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nah kebalikannya Yesus, dia mengasihi orang berdosa. Yesus, dia datang untuk mencari orang berdosa. Ada beberapa ayat. Mari kita lihat prinsip kerajaan Allah yang ada, yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Pertama, nah nanti multimedia tolong tampilkan Yehezkiel 18. Yehezkiel 18 ayat 23. Saya minta di sini ada volunteer atau sukarelawan yang mau membaca Yehezkiel 18 ayat 23. Silakan Bapak Ibu pria wanita, boleh. Yehezkiel 18 ayat 23. Pak berdiri Pak, berdiri. Nah, gitu. Ya. Yehezkiel 18 ayat 23. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Nah, lanjut lagi Pak, ayat 32. Lewatin 10 ayat. 32, 31 dan 32. Yehezkiel 18 ayat 31. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Aku tidak berkenan kepada kematian seorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Iya, terima kasih Pak. Silakan duduk. Bapak Ibu, ayat-ayat dalam Yehezkiel ini adalah sebuah nubuat, sebuah kondisi yang Tuhan gambarkan begini tentang orang Israel. Allah tidak menginginkan satu jiwa pun dari umat pilihan itu binasa karena dosa. Allah tidak menginginkan supaya umatnya itu mati dalam dosa, mati dalam kesia-siaan. Tapi yang Allah inginkan, yang Allah rindukan adalah kamu hidup. Bukan mati, hidup. Itu yang Allah inginkan, itu yang ada di hati Allah, bukan mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nah supaya hidup itu caranya bagaimana? Jelas, tadi dalam Yehezkiel dikatakan bertobat. Itu caranya. Supaya kamu hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan tadi agama, konsep berpikir agama. Orang berdosa itu mesti dijauhkan. Orang berdosa itu mesti dimatiin. Karena mereka itu pengacau, pengkhianat. Mereka itu pembangkang. Mereka itu biang kerok dari masalah sebuah bangsa. Karena itu mereka mesti ditiadakan. Tapi Tuhan bilang enggak. Tuhan sayang. Jadi prinsipnya begini Bapak Ibu.
Prinsip dalam kerajaan Allah itu, Allah memang benci dengan dosa, tapi Allah mengasihi manusianya. Saya ulangi, Allah benci dengan dosa, tapi Allah mengasihi manusianya. Nah, antara dosa dan pribadi manusia itu Tuhan membuat sebuah perbedaan di sana. Dibuat sebuah perbedaan di situ. Dosa adalah dosa, manusia adalah manusia. Sekalipun dosa itu sudah mengikat manusia, dosa itu sudah menjadi budaya manusia, dosa itu sudah menjadi karakter manusia, tapi buat Tuhan dosa itu bisa dipisahkan, dosa itu bisa diselesaikan, dan manusia bisa diselamatkan. Itu cara berpikirnya. Yesus datang dengan cara berpikir seperti itu. Jadi karena itu kenapa dia bersahabat dengan orang berdosa? Kenapa dia kumpul makan-makan dengan orang berdosa? Hanya satu tujuan, itu misinya. Datang untuk mencari orang berdosa itu. Nah, ini konsep, ini cara berpikir dalam kerajaan Allah seperti itu. Nah, kita baca lagi dasar ayatnya. Lukas 5 ayat 31. Silakan salah seorang bapak atau ibu untuk bacakan. Lukas pasal 5 ayat 31. Nah, gak usah cari nih, baca aja yang ada di depan. Lukas 5 ayat 31. Atau kita baca sama-sama deh. 1, 2, 3. Lalu Yesus kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ayat berikutnya ada? Iya, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Itu dasar berpikir kerajaan Allah. Yesus bilang, aku datang bukan mencari orang benar. Orang sakit gak butuh dokter. Bukan orang sehat. Orang sehat gak butuh dokter. Orang sehat gak butuh rumah sakit. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau di dunia ini semua orang sehat gitu. Dokter gak laku, rumah sakit gak laku. Gak perlu ada rumah sakit, gak perlu ada dokter, karena semuanya sehat. Tapi persoalan kenapa ada rumah sakit, kenapa ada dokter? Karena banyak orang sakit, banyak orang sakit. Ini saya kasih kepada saudara logika berpikir ya. Kenapa di dunia ini banyak institusi pendidikan, sekolah, universitas banyak? Kenapa? Karena banyak orang bodoh. Kalau semuanya pinter, gak usah sekolah, gak usah ada sekolah, gak perlu mesti ada universitas, gak usah. Karena semua orang pinter. Kenapa Yesus datang untuk menyelamatkan manusia? Karena manusia sudah berdosa. Kalau manusia benar, nggak perlu diselamatkan, karena sudah benar semua. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesus datang jelas-jelas dia katakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Karena itu dia berani bersahabat dengan pemungut cukai. Dia berani bersahabat dengan orang berdosa. Sementara orang Farisi, ahli Taurat menjauhi para pemungut cukai dan orang berdosa itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu dasar berpikir atau prinsip dalam kerajaan Allah. Yang berikutnya, Mas, di dalam pasal 19 ayat 10. Lukas 19 ayat yang ke-10. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Banyak yang hilang. Banyak yang tersesat seperti domba. Karena itulah Tuhan datang. Mencari yang tersesat dan terhilang itu. Dicari sampai dapat. Ketemu. Itulah konsep berpikir dalam kerajaan Allah itu seperti itu. Itulah prinsip yang berlaku dalam kerajaan Allah seperti itu. Nah, masih lagi banyak nih ayatnya nih. Gak apa-apa ya. Yohanes 3 ayat 16, ini ayat yang gak asing. Yohanes 3 ayat 16. 3, 2, 1.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dasarnya Yesus bergaul dengan orang berdosa karena kasih, bukan kebencian, bukan kemarahan, tapi kasih yang mendorong dia untuk bersahabat dengan orang berdosa, makan dengan pemungut cukai, sharing bersama-sama dengan mereka. Dasarnya kasih. Yang terakhir kita baca 1 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 6. 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 6. 3, 2, 1. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ayat 5. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Kristus Yesus. Ayat 6. Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Paulus bilang bahwa Yesus itu, dia datang sesuai dengan rencana Allah pada waktu yang sudah ditetapkan. Kenapa? Kenapa dia datang? Kenapa dia harus mati? Kenapa dia harus menderita? Kenapa dia harus tersalib? Supaya manusia diselamatkan. Kasih. Karena belas kasihan kepada manusia yang berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi di sini kita lihat prinsipnya jelas. Kerajaan Allah dan agama itu jelas. Saya ulangi, prinsip dalam kerajaan Allah itu jelas. Dasarnya adalah kasih atau belas kasihan kepada orang berdosa. Kalau agama, orang berdosa mesti dijauhi. Orang berdosa itu mesti dibenci. Sebab mereka musuh Allah. Mereka biang kerok dari murka Allah. Segala kesusahan yang terjadi dalam masyarakat, nih gara-gara orang-orang model begini. Karena itu mereka mesti ditiadakan. Karena itu mereka mesti diusir. Mereka gak boleh ada di tengah-tengah masyarakat. Itu agama. Jadi Bapak Ibu, dari sini kita belajar. Tadi saya katakan bahwa hidup dalam prinsip kerajaan Allah. Ini Bapak Ibu nih sekarang setelah mendengar prinsip kerajaan Allah dan prinsip agama nih, pertanyaan saya masih di mana nih? Masih di agama atau sudah masuk di kerajaan Allah? Saya ulangi. Masih di prinsip agama atau sudah masuk dalam kerajaan Allah? Yakin? Hah? Yakin? Saudara kalau jawab tuh yang tegas begitu. Tegas begitu. Ini antara yakin dan enggak gitu. Alias ragu-ragu. Ragu-ragu karena ya dalam kehidupan saudara masih menganut prinsip agama itu. Setiap orang yang berbeda pendapat dengan saudara benci habis-habisan. Saudara gosipin dia habis-habisan. Saudara caci maki dia habis-habisan. Orang yang menyakitimu, orang yang memusuhimu, orang yang merugikanmu, orang yang berlaku tidak adil kepadamu. Saudara masih musuh, ini musuh saya. Ini orang gak boleh bersahabat dengan orang kayak begini. Ini orang jangan dibiarkan. Bila perlu kasih pelajaran. Kan itu prinsip yang sering kali ada dalam hidup kita. Bapak Ibu saya pernah cerita kan. Saya pernah cerita kesaksian hidup saya itu bagaimana saya dialog dengan Tuhan. Tapi itu di hati. Roh saya bicara dengan Roh Kudus gitu. Gara-garanya saya ingat di lampu merah Karawaci itu pos. Saya waktu itu punya mobil. Habis antar anak saya yang kecil sekolah di Strada Santa Maria. Setelah saya turunkan saya pulang. Di lampu merah pos itu pas lampu merah jadi berhenti. Kan dari dulu tuh memang pembagian begitu, paling sebelah kiri itu
kosong supaya bisa belok ke Imam Bonjol. Yang lurus 2 jalur. Waktu itu ada saya pas di tengah-tengahnya. Tengah-tengah di depan. Tiba-tiba ada mobil satu masuk sebelah kiri. Saya kira dia mau belok, dia tunggu lampu merah. Di belakang itu sudah ribut, tantin. Karena jalan mereka dihalangi. Jalan mereka mereka mau belok tapi ada mobil di depan. Saya terpengaruh. Wih, ada mobil. Dalam hati saya bilang, ini orang benar-benar ya. Apakah ini orang baru atau orang lama di sini? Nah, saudara, pas lampu merah jalan, saya tuh dalam pikiran saya tuh begini, ini otak berpikir saya sebagai manusia. Ini orang kurang ajar, nggak tahu aturan, mesti dikasih tahu. Kasih taunya tuh bukan buka kaca, tapi waktu lampu hijau, saya sengaja halangin mobil dia dengan mobil saya. Saya sengaja pepetin ke mobil dia. Tit, dia kasih klakson. Saya pura-pura nggak dengar, pura-pura jalan aja gitu. Jalan, terus jalan tuh. Saya ngalangin dia, benar-benar ngalangin dia. Dia mau ke kanan, saya ke kanan. Dia ke kiri, saya ke kiri. Gitu. Bapak Ibu, sampai dari situ, dari pos itu sampai di tikungan Hotel Merdeka itu, jalan di situ baru. Nah, waktu saya ngalangin gitu, nah sebuah suara tuh ngomong ke saya, kasih dia jalan. Tapi otak saya bilang, enggak, ini orang mesti dikasih pelajaran. Hati saya bilang, kasih dia jalan. Bapak Ibu, terus tuh seperti itu sampai tadi saya bilang tikungan yang mau ke arah Pabuaran tuh Hotel Merdeka tuh di situ. Baru suara itu bilang begini, bahwa bukan hak kamu mengajari orang, bukan bagianmu menyadarkan orang. Itu suara semakin jelas bilang begitu. Dan pada akhirnya sebuah ayat itu mulai muncul dari omongan di hati nurani saya. Dia bilang begini, pembalasan bukan hakmu. Saya tiba-tiba langsung ngeh. Saya pernah dengar, saya pernah baca ini. Di mana ya? Oh, ada di Alkitab. Ya memang di Alkitab bilang begitu, Tuhan bilang, kalau orang berbuat salah, ya kamu nggak usah balas, karena kamu tidak punya hak untuk membalas. Biarkan Tuhan yang membalas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nah peristiwa itu mengajarkan kepada saya di situ satu pengalaman berharga yang saya dapatkan itu adalah, yaitu tadi saya bilang prinsip dalam kerajaan Allah itu. Allah mau, yang Allah inginkan, kamu bersahabat, kamu berteman. Kamu boleh berteman dengan siapapun. Jangan melihat kesalahannya. Tapi yang kamu harus lihat harga dari nilai dari jiwanya itu. Karena Tuhan lihat harga jiwanya itu. Sekalipun dia berdosa, tapi Tuhan lihat harga dari jiwanya itu. Nah karena itu Tuhan bilang, yang Tuhan kehendaki adalah supaya dia bertobat dan hidup, bukan mati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah jadi dari sini kita belajar prinsip kerajaan Allah itu. Jelas Bapak Ibu, dalam kehidupan kita saya ingin katakan sekali lagi, bahwa jangan pernah membenci, jangan pernah kalau ketemu orang yang berbuat salah, kalau ketemu orang yang merugikan kita, kalau ketemu orang yang menyebalkan kita, atau orang yang merendahkan kita, kasihilah orang itu. Itu yang Yesus maksudkan dengan perumpamaan dalam Lukas 15. Domba hilang, dia cari, gembala dia cari sampai ketemu. Dan ada sukacita besar karena satu yang hilang itu daripada 99. Ada satu yang terhilang dan tersesat itu didapat kembali. Dirham, 10 dirham, satu diantaranya hilang. Wanita ini dia cari,
Dia taruh yang 9 itu, dia sapu rumah itu sampai semua dia bersihkan, sampai dia dapatkan dirham itu. Sukacita, dia senang karena dia temukan dirham itu yang hilang. Anak yang hilang dinantikan oleh bapaknya ketika dia pulang. Dia pulang, bapak punya hati yang lega menerima dia, menyambut dia dengan penuh ucapan syukur. Tapi tidak buat anak sulung. Kenapa itu anak kurang ajar itu dibikinin pesta? Kenapa anak yang gak tahu diri itu, yang sudah memboroskan harta, yang gak pernah kerja buat bapak, tapi kerjanya cuma foya-foya, kenapa dia diterima di dalam rumah? Kenapa dia diterima kembali? Itu protes dari anak sulung kepada bapaknya seperti itu. Bisa ya bikin pesta tuh buat anak kurang ajar. Saya yang rajin di rumah selalu kerja nurut sama bapak, gak pernah dibikinin pesta. Iri hati. Iri hati. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Dan itulah cara agama pada waktu itu begitu. Gak suka lihat orang jadi benar, jadi baik. Tapi pengen orang, udah lu dosa, mati lu dalam dosa aja. Gak usah benar. Gak usah lu bertobat. Kalau lihat orang berdosa itu senang banget. Lihat orang jahat itu senang banget. Mampus lu sekalian. Biarin. Sumpahin sekalian lu. Bapak ibu yang dikasihi Tuhan, itu konsep agama tuh seperti itu. Nah, saya membuat perbedaan ini dengan tujuan bapak ibu supaya kita mengerti. Nah, tadi kan saya tanya, sudah pindah belum dari agama ke dalam kerajaan? Sudah pindah belum? Atau masih kaki sebelah di kerajaan, kaki sebelah di agama? Masih. Yang mana? Kaki sebelah di agama, kaki sebelah di kerajaan Allah? Atau dua-duanya masih di agama? Atau dua-duanya sudah di kerajaan Allah? Bapak ibu yang dikasihi Tuhan, saya lihat saudara ini bingung. Tapi ini fakta, ini ajaran Tuhan Yesus. Tadi saya bilang perumpamaan, 3 buah perumpamaan itu untuk menegaskan bahwa betapa Allah itu mengasihi orang yang berdosa. Bahwa betapa Allah menginginkan orang berdosa itu bertobat supaya dia hidup. Itu kerinduannya Allah. Itu hatinya Tuhan. Orang berdosa bertobat supaya dia hidup. Bukan orang berdosa makin dikutukin, makin disumpahin biar mati. Bukan. Itu agama. Agama itu seperti itu. Nah, jadi biarlah konsep ini, cara berpikir, prinsip kerajaan Allah ini membuat perbedaan di dalam hidupmu. Jadi saya nggak perlu jawaban dari saudara, jalanin aja. Nanti saudara pikir sendiri, saya masih di kerajaan, saya sudah masuk kerajaan, apa sih masuk di agama ya? Nanti pikirin sendiri, renungkan sendiri. Saya berdoa Roh Kudus menyadarkan saudara. Roh Kudus membuat saudara benar-benar pindah dari prinsip agamawi kepada prinsip kerajaan. Terakhir, Bapak Ibu, bedanya prinsip agama, ini contoh dalam kehidupan nyata. Kehidupan nyata kita sebagai orang percaya yang seringkali beribadah. Bapak Ibu, prinsip dalam kerajaan Allah itu begini. Kalau kamu mau ketemu Tuhan, kalau kamu rindu untuk diberkati, dijamah, diubah Tuhan, kamu mesti datang kepada Tuhan itu dengan segenap hati, dengan kerendahan hati. Cari Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu konsep kerajaan. Yang kedua tadi, kerendahan hati. Datang cari Tuhan itu dengan kerendahan hati. Tujuannya benar-benar Tuhan, saya pengen sesuatu, saya pengen dapat sesuatu hari ini dari Tuhan. Dan setelah saudara dapat itu, apa doa saudara kepada Tuhan? Setelah saudara temukan sesuatu dari Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong saya. Nah itu cara, itu prinsip dalam kerajaan Allah, dalam ibadah itu seperti itu.
prinsip agama. Pak, kenapa ke gereja? Ya kan saya Kristen, hari Minggu mesti gereja. Oh gitu. Tadi di gereja dapat apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Lah terus ke gereja ngapain? Ya banyak teman lah. Banyak teman yang ke gereja, ya saya ikut ke gereja. Oh gitu. Jadi ke gereja maksudnya ya ibadah. Terus dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Datang dengan kerendahan hati, nggak datang dengan kerinduan rasa haus lapar, enggak. Karena udah biasa, tiap minggu udah biasa. Jadi nggak pernah punya kerinduan, nggak punya sesuatu harapan apa yang mau dapat dari Tuhan. Itulah sebabnya ya banyak orang di dalam gereja pun cara berpikir agamawi itu masih banyak, masih banyak. Cuman susah, saya lihat dari sini samar-samar, nggak kelihatan sih, nggak kelihatan agama atau sudah dalam kerajaan Allah, nggak tahu saya. Tapi biarlah firman Tuhan ini memperjelas saudara sekali lagi bahwa temanya adalah hidup atau berjalan dalam prinsip kerajaan Allah dan bukan agamawi. Ya, bukan agamawi. Ibadah kepada Tuhan itu bukan ritualnya, tapi bagaimana kamu mengalami Tuhan di dalam hidupmu, itu jauh lebih penting daripada ritualnya. Artinya ibadah itu bukan soal nyanyi-nyanyi, senang-senang, musiknya bagus, tapi bagaimana kamu mengalami Tuhan dalam sebuah ibadah. Mengalami Tuhan dalam sebuah ibadah, perjumpaan dengan kebenaran, perjumpaan dengan kasih Allah, perjumpaan dengan kuasa Allah yang mengubahkan. Itu ibadah yang sebenarnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi sebagai gembala saya ingin saudara mengerti bahwa pindahlah dari cara berpikir agama ke dalam cara berpikir kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu dasarnya kasih. Kasih. Belas kasihan tepatnya. Allah berbelas kasihan kepada manusia berdosa. Dan itu yang Allah mau. Supaya kita juga menyatakan belas kasihan kepada orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang terhilang. Mereka yang meninggalkan Tuhan. Mereka yang tidak tahu Tuhan. Mereka yang tidak pernah tahu jalan kembali pulang. Supaya kita berbelas kasihan. Bukan menghukum, bukan mengadili, bukan menghakimi, bukan menjauhkan, bukan membuang, memfitnah dan sebagainya. Bukan, tapi mengasihi mereka. Itulah cara berpikir supaya kita hidup dalam prinsip kerajaan Allah. Tuhan memberkati.